Anggota Kongres AS mengolok pemerintahan Presiden AS Joe Biden atas bantuan Ukraina. Perwakilan anggota DPR Amerika Serikat Paul Gosar telah meminta Washington untuk memotong bantuan asing ke Ukraina yang menurutnya digunakan untuk mendanai konflik yang seharusnya tidak melibatkan AS. Dan di Capitol Hill, sejumlah anggota parlemen Partai Republik mengecam buku cek terbuka Presiden Joe Biden untuk Kiev. Dalam cuitan di Twitter, Gosar mengecam tidak ada lagi bantuan luar negeri, terutama untuk mendanai perang yang seharusnya tidak melibatkan AS, Biden dan keluarga kriminalnya. Mungkin berutang Zelensky, tetapi mereka tidak berutang lagi tentang hal apapun. Seorang anti-intervensi yang gigih dan anggota kokus tidak resmi American First Partai Republik Golkar telah muncul sebagai salah satu pengkritik paling keras terhadap kebijakan Ukraina pemerintahan Biden. Anggota Kongres Arizona itu memberikan suara menentang paket bantuan militer dan ekonomi senilai $40 miliar untuk Kiev pada Mei. Dia juga menentang tagihan pengeluaran yang menawarkan tambahan $12 miliar kepada Kiev bulan lalu. Perbatasan terbuka, fentanyl membunuh ratusan ribu orang dan inflasi mengamuk, di mana kiri dan kanan baru saja memilih mengirim 12 miliar lagi ke Ukraina. Ini lebih merupakan kebijakan Amerika terakhir. Penyebutan Gosar tentang kekeluargaan penjahat Biden berutang budi kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kemungkinan merujuk pada teori yang dipegang beberapa konservatif AS bahwa Zelensky membantu kemenangan Biden dalam pemilu 2020 dengan menolak permintaan mantan Presiden Donald Trump membuka kembali penyidikan korupsi atas posisi menguntungkan putra Biden di Dewan Perusahaan Energi Ukraina. Gosar bukan satu-satunya partai Republik yang meminta kedua pihak menutup jalur yang tunai dan senjata ke Ukraina, di mana Marjorie Taylor Greene dari Republik menyatakan pekan lalu bahwa bantuan AS ke Kiev telah membunuh ribuan orang yang secara drastis menaikkan biaya hidup di seluruh dunia. Perwakilan Florida Margaret menulis pada hari Minggu bahwa mempertahankan Ukraina sebagai tempat pencucian uang internasional, Mekah tidak sombong dengan ancaman perang nuklir. Pasukan amunisi AS terkuras banyak gara-gara bantu perang Ukraina. Amerika Serikat dalam waktu dekat tidak dapat memberi Ukraina jenis amunisi tertentu yang penting untuk perangnya melawan invasi Rusia. Sebab persediaan perangnya melawan Rusia daripada amunisi baru yang akan tiba sebagai pengganti. Washington sejauh ini telah menjadi pemasok senjata terbesar di Ukraina sejak Rusia melancarkan invasi pada 24 Februari di mana lebih dari $16,8 miliar Amerika Serikat bantuan militer diberikan. Matt Chachian, analis dari CSIS, mengatakan persediaan beberapa peralatan AS mencapai tingkat minimum yang diperlukan untuk rencana dan pelatihan perang, dan pengisian kembali ke tingkat invasi-invasi bisa memakan waktu bertahun-tahun. Seorang pejabat militer AS yang berbicara dengan share anonim mengatakan Washington belajar pelajaran dari konflik yang telah dibutuhkan amunisi dalam perang kekuatan besar yang jauh lebih besar dari yang diharapkan. Permasalahan pertahanan Amerika Serikat dipaksa untuk secara drastis mengurangi produksi pada tahun 90-an. Ketika AS memangkas pengeluaran pertahanan setelah runtuhnya Uni Soviet dan jumlah mereka turun secara dramatis dan puluhan menjadi satu digit. Sekarang pemerintah AS harus meyakinkan industri untuk membuka kembali jalur perakitan dan meluncurkan kembali produksi barang-barang seperti rudal anti pesawat Stinger yang belum dibuat sejak tahun 2020. Beberapa peralatan disediakan AS telah menjadi simbol perang di Ukraina seperti senjata anti-tank Javelin yang banyak digunakan oleh pasukan Kiev untuk mengumpulkan kemajuan Rusia di ibu kota dan HIMARS, sistem roket presisi yang sekarang memainkan peran kunci dan serangan balasan terhadap pasukan Moskow di timur dan selatan Ukraina. Tetapi persediaan amunisi AS untuk HIMARS yang menembakkan roket berpemandu GPS yang dikenal sebagai MLRS dengan jangkauan lebih dari 80 km semakin berkurang. Jika AS mengirim sepertiga dari persediaan itu ke Ukraina seperti yang terjadi dengan Javelin dan Stinger Ukraina dan menerima 8.000 hingga 10.000 roket, persediaan itu kemungkinan akan bertahan beberapa bulan, tetapi ketika persediaan habis tidak ada alternatif. Produksi sekitar 5.000 per tahun meskipun Amerika Serikat sedang bekerja untuk meningkatkan jumlah itu dan uang baru-baru ini dialokasikan untuk tujuan itu akan memakan waktu bertahun-tahun. Peralatan yang lebih tua dapat membantu mengisi kesenjangan. Amerika Serikat telah menyediakan sekitar 8.500 rudal Javelin ke Kiev, tetapi produksi senjata yang telah menjadi simbol perlawanan Ukraina hanya sekitar 1.000 per tahun. Pemerintah AS memesan rudal senilai $350 dalam bulan Mei, tetapi lagi-lagi akan memakan waktu beberapa tahun sebelum persediaan diisi kembali. AS juga telah memasok lebih dari 800.000 peluru artileri 155 mm standar NATO ke Kiev 3/4 dan jumlah total yang dikirim oleh semua negara barat. Jumlah peluru yang diberikan Washington mungkin mendekati batas yang bersedia diberikan AS tanpa risiko terhadap kapanpun kemampuan perangnya sendiri. Produksi amunisi Shell AS saat ini mencapai 14.000 per bulan.
itu masih hanya akan membawa produksi tahunan menjadi 432.000, kurang dari setengah dari apa yang telah diberikan ke Ukraina dalam 7 bulan. Laura Cooper, seorang pejabat senior Departemen Pertahanan AS yang bertanggung jawab untuk Rusia dan Ukraina, mengatakan produksi industri pertahanan AS akan semakin cepat. Menurutnya, Amerika Serikat akan terus mendukung rakyat Ukraina dan memberi mereka bantuan keamanan yang mereka butuhkan untuk mempertahankan diri selama diperlukan. Rusia peringatkan AS jika terus kirim bantuan senjata ke Ukraina, hentikan tindakan provokatif. Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat Anatoliy Antonov memperingatkan Washington untuk tidak mengirimkan bantuan senjata ke Ukraina. Antonov mengatakan keputusan AS untuk mengirim lebih banyak bantuan militer ke Ukraina meningkatkan bahaya bentrokan militer langsung antara Rusia dan Barat. Seperti diketahui, AS telah mengumumkan bantuan militer lainnya ke Ukraina sebesar $625 juta. Persenjataan canggih AS telah dikreditkan dengan membantu Ukraina membantu momentum melawan pasukan pendudukan Rusia. Pasukan Ukraina telah membuat kemajuan signifikan di timur laut dan selatan negara itu dalam beberapa pekan terakhir. Perangkat keras AS terbaru mencakup 4 sistem roket ganda HIMARS persisi tinggi lainnya. Rusia menyuruhkan Washington untuk menghentikan tindakan provokatifnya yang dapat menyebabkan konsekuensi paling serius. Peringatan Antonov datang tak lama setelah Presiden AS Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris membahas kerjasama militer lebih lanjut dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dalam sebuah pernyataan, Gedung Putih menekankan bahwa Amerika Serikat tidak akan pernah mengakui aneksasi yang diklaim Rusia atas wilayah Ukraina. Menurutnya, Presiden Biden berjanji untuk terus mendukung Ukraina karena mempertahankan diri dari agresi Rusia selama diperlukan. Pernyataan itu mengatakan paket bantuan militer baru termasuk HIMARS, sistem artileri dan amunisi dari kendaraan lapis baja. Para Menteri Keuangan Uni Eropa pada Selasa 4 Oktober 2022 sepakat untuk mengintegrasikan bantuan keuangan kepada Ukraina dalam anggaran 2023. Wakil Presiden Komisi Eropa Valdis Dombrovskis mengatakan integritas ini bertujuan untuk membuat pencarian lebih struktural daripada diprediksi. Dombrovskis mengatakan bahwa penting untuk memiliki aliran yang lebih dapat diprediksi untuk Ukraina tahun depan. Jadi niat kami adalah untuk mengintegrasikan ke dalam diskusi anggaran Uni Eropa pada tahun 2023 dengan cara membuatnya menjadi aliran lebih stabil. Ada kesepakatan tentang pendekatan ini di antara para menteri. Langkah ini kemungkinan akan semakin mempererat hubungan antara Uni Eropa dan Ukraina. Dombrovskis mengakui bantuan keuangan ini merupakan Eropa ke Ukraina tahun ini hampir tidak teratur. Fokus perhatian untuk Kiev yaitu perlu secara teratur membayar gaji pekerja publik dan pensiun.